Terima kasih Anda masih bersama kami di Cerita Hati Spesial Ramadan karena setiap cerita berkesan di hati. Kita lanjutkan ya Bu ya. Tadi kan belum selesai. Sebetulnya karakter perempuan yang seperti apa sih yang saat ini sedang dicari oleh seorang Lucky Hakim? Atau sudah ada? Alhamdulillah sudah ada. Iya. Sebentar. Kamu kenapa gak pernah cerita-cerita kalau di kantor? Iya, jadi saya tadinya punya kriteria-kriteria, tapi saya pikir sulit lah kita begitu karena saya juga nggak bisa berharap perfect akan seseorang. Toh saya juga jauh dari kesempurnaan kan gitu. Bisa juga saya misalnya cuma milih-milih doang, tapi sebenarnya saya juga juga banyak yang seorang wanita juga banyak yang nggak cocok sama saya, jadi saya lepaskan saja gitu. Kalau memang jodoh ya nggak kemana gitu. Lalu dimulai dengan perkenalan, lama-lama kayaknya seperti ini mulai cocok nih ke arah sana kan gitu. Sudah ada, memang belum bicara spesifik kapan menikahnya gitu, tapi saya bicara sih secepatnya. Mencocokkan dengan anak seperti apa sih? Ini kan sebagai inspirasi juga buat saya, nanti ada strategi untuk saya mencocokkan. Amin. Dia kan belajar dari temen kan, gimana? Iya, tentu kan dikenalkan gitu. Terus anak juga yakinkan ke anak bahwa waktu yang akan kita berikan itu nggak akan berkurang kalau ada orang baru datang. Itu yang paling penting karena kan anak tentu tidak akan jealous dalam konteks yang lain, tapi perhatian sama mungkin waktu ya, khawatirnya gitu dengan adanya orang baru masuk di mata anak nanti ayah nggak akan begini-begini lagi. Nah itu yang harus kita yakinkan. Atau pola hubungan karena biasanya ibu tiri itu kan beda dengan ibu sendiri kadang. Iya tentu seperti itu. Cuman mungkin karena kan putri saya kan tinggalnya sama mamahnya yang tapi kan tetap chemistry-nya harus dibangun. Oh iya, kan? Iya betul. Itu paling kita yakinkan dan tentu kalau kita banyak ngasih tahu itu akan sulit, mendingan ketemu tuh lebih baik gitu loh. Karena kan nanti ada komunikasi tertentu yang bukan secara verbal, tapi namanya manusia apalagi anak kecil kan mungkin hatinya masih lebih bersih, jadi bisa melihat seorang itu bukan dari apa yang dikatakan tapi dari hati, dari gesturnya, dari apanya. Nah, nih gitu. Wi, komunikasi dengan hati nih Wi. Iya, karena memang orang nikah itu yang susah adalah wa asiruna bil ma'ruf, itu adalah saling pengertiannya. Makanya di dalam orang nikah itu modalnya 4. 1 sabar, 2 syukur, 3 fikir, 4 zikir. Sabar, syukur, fikir, zikir. Ulang, yuk semuanya. Sabar, syukur, fikir, zikir. Kenapa harus sabar? Karena kemungkinan ada hal-hal yang di luar yang kita inginkan, itu kenyataannya. Artinya ada kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Betul nggak Bu? Betul. Orangnya cantik, lembut, ternyata setelah jadi istrinya makannya banyak, tidurnya betah, ngorok, ngentutan, ngileran, borosnya luar biasa. Bisa kan seperti itu? Iya. Iya. Orangnya halus, lembut, setelah jadi suaminya ternyata kasar. Mungkin nggak? Maka sabar. Syukur, pasti ada yang disyukuri. Karena nobody perfect. Tidak ada orang yang sempurna kan? Itu mungkin ada kekurangan, ada kelebihan, pasti nanti Allah tunjukkan kelebihannya. Istri yang cerewet pun banyak kelebihan, suami yang dengkur pun ada kelebihan, betul kan Bu? Orang bosan, wah suami saya dengkur, itu aja untuk alasan cerai, kan nggak pas. Maksud saya justru dengkur itu 1, pasti rumahnya aman. Iya. Karena mau mencuri gimana? Malam-malam kok gergaji grok. 2 pasti hemat. Nggak perlu obat nyamuk, karena nyamuk cuman nging itu grok luar biasa. Nah, 3, pokoknya semuanya jadi nggak perlu TV, nggak perlu radio karena suaranya sudah menggema kemana-mana. Dan itu bagian dari ada sisi lebihnya. Kemudian pikir, terus menggali ilmu karena kenyataannya untuk menghadapi sesuatu itu perlu ilmu. Artinya apa? Orang sebelum nikah perlu ilmu, setelah nikah punya ilmu, punya anak punya ilmu, kemudian punya cucu juga punya ilmu. Artinya kita harus menggali ilmu itu dan zikir, ikatan ibadah itu. Artinya doa, wirid, zikir itu menjadi mengikat. Satu visi misi barangkali ya dalam membangun rumah tangga juga ya dalam segi agama. Orang mau nikah tadi suruh milih. Tidak salah kalau orang milih-milih, betul. Tungkihal mar'ah al-arba'ah. Kalau orang itu mau nikah, 4 itu jadi pertimbangan. Ya pertama jelas karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya. Tetapi yang paling penting adalah yang keempat adalah karena agamanya. Dan itu menjadi pertimbangan. Ya itu lagi dicari boleh saya Bu ya. Terima kasih. Mungkin ada ibu-ibu yang mau nanya, silakan Akbar. Oke, ada yang mau nanya nih Bu. Nah, ini mungkin Ibu mau cari jodoh lagi.
Siapa tahu ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Suratmi dari Majelis Taklim Al-Hidayah Pulau Gadung. Yang ingin saya tanyakan adalah, Mas Luki kalau suruh milih dunia hiburan apa dunia politik? Cie Ibu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kangen ya ngeliat Mas Luki di sinetron ya? Iya. Kirain tadi mau nanya Ibu milih Mas Luki milih saya. Langsung dijawab ya? Boleh. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kalau saya sebenarnya memilih memang sekarang di politik Bu. Jadi kalau di dunia hiburan kan sudah gitu. Saya anggap sudah gitu, sudah selesai lah. Kalau memang nanti saya lakukan lagi itu sekedar hobi atau kerinduan gitu terhadap dunia seni peran. Tapi sekarang saya sudah tentukan pilihan memang di dunia politik. Quote and quote, maksudnya bukan tentang politiknya saja Bu, tapi memang memiliki wewenang jabatan di Republik ini yang bisa saya gunakan insya Allah sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat gitu. Jadi biar bermanfaat satu orang ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Jadi kan kalau kan sebaik-baiknya manusia itu kan yang bermanfaat untuk banyak orang. Saya pengen seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa menjadi ampunan dosa saya, bisa buat bekal saya nanti ketemu di hari yang maha panjang itu di hari yang selamanya itu akhirat nanti gitu. Amin. Sebagai orang tua yang kemudian terpisah tinggalnya dengan anak tidak terpisah secara batin gitu ya. Hal apa sih yang paling selalu dinanti-nanti pada saat Ramadan yang dilakukan dengan putrinya? Mungkin yang minggu ini saya ingin ajak ke kebun binatang di Jakarta. Itu memang kan itu luas sekali kan gitu. Jadi sambil nunggu buka kan anak saya juga sudah. Ngabuburit nih ke kebun binatang. Jadi datangnya udah mulai menjelang sore gitu. Gitu ya. Karena itu kan gede sekali. Jadi nggak mungkin sekali datang bisa tahu semua. Jadi memang hari Minggu ini ke situ, minggu depan ke situ, tapi kan bagian-bagiannya kan banyak gitu. Oke, tradisi Ramadan ngabuburit di Bonbit. Karena Imam Ghazali itu rahmatullah alaih beliau mengatakan belajarlah dari binatang, ada pesan-pesan moral ketika kita melihat binatang. Nanti supaya orang itu menghilangkan sifat-sifat kebinatangan, dalam dirinya. hayawaniyah. Ada nafsu kera, ada nafsu babi, ada nafsu lalat, ada panjang sih, paling tidak ada 10. Ada anjing tapi ya ada anjing yang suka menggonggong. Menggonggong itu tidak baik Bu, karena apa? Anjing itu contoh satu, nanti kita uraikan lebih jauh. Anjing itu ada orang yang mau ngasih parcel tetap menggonggong, betul nggak Bu? Ada orang mau mencuri tetap menggonggong, dasar anjing. Gitu. Makanya ada orang baik komentarnya tetap negatif, ada orang jelek tetap negatif. Maka tidak boleh orang itu terlalu banyak komen sesuatu yang ini. Orang itu sudah lakukan yang terbaik tetap digonggongi. Lakukan yang jelek tetap digonggongi. Lebih baik menjadi seperti lebah. Seperti lebah gitu. Berguna dan bermanfaat semuanya. Dan bermanfaat juga kalau misalnya kami jeda sejenak, setelah yang satu ini kami akan kembali tetap bersama kami di sini di Cerita Hati Spesial Ramadan, karena setiap cerita berkesan di hati. Kalau ada Micu dan Akbar bertemu, pasti ada celutukan-celutukan lucu. Mengenai narasumber yang seru, termasuk cerita hatinya mereka. Yang akan didengar oleh Ustadz Wijayanto yang ganteng dan si cantik Desi Ratnasari dan juga Lula Kamal. Ingin tahu lebih dalam cerita hati spesial Ramadan seperti apa? Cari di Kompas TV mulai 28 Juni di Jabodetabek, hadir di 25 UHF.